Yang paling penting bagi kita sebagai santri, saya tidak akan matur banyak ini karena saya tahu jenengan di sini kan tasyakuran, butuhmu hiburan, orang butuh mau ido, paham ora? Podo mbek aku kan ya setengah kiai, ya butuhku hiburan, mau ido wis bendino wae dhewe. Ngaji ya wis bendino. Kita sebagai seorang santri itu yang paling penting apa? Yang paling penting itu adalah bagaimana membangun mahabbah bainana wa baina masyayikhina. Bagaimana rasa cinta yang kita miliki terhadap guru-guru kita, ini yang paling penting. Makanya sekelas Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, ahbib aulia Allah liyuhibbuk. Kowe kabeh kudu duwe belajar rasa demen mbek kekasih Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini memang harus memupuk rasa cinta kita kepada para ulama, kepada para masyayikh, kepada para aulia. Liyuhibbuk, siapa tahu berkah awake dhewe ngetak-ngetok, sowan, nyedek, membangun rasa cinta, beliau-beliau berkenan untuk kemudian memiliki rasa sayang dengan kita, memiliki rasa cinta dengan kita, memiliki perhatian dengan kita. Fa innallaha yanzuru ila qulubi auliyaih. Karena salah satu kegiatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah selalu melihat, memantau bagaimana situasi hati para kekasihnya. Fala'allahu ayyanzura ila ismik fi qalbi waliyih. Siapa tahu ketika Allah mersani mana yang Mbah Dim, ketika Allah melihat apa yang ada dalam hati Mbah Dim, di situ tertulis namamu, di situ ada namamu di situ. Comal, misale. Siapa tahu barokah ono jenengmu, walaupun Pak Comal lek ambek Mbah Dim ya ora bandingan, gambare oga. Tapi karena nama Pak Comal ada dalam hati Mbah Dim, fayaghfira lahu wa yaftaha qalbah. Yang paling penting adalah barokah nama-nama kita ini ada di hati para kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah kefutuhe atine awake dhewe, kebukae atine awake dhewe. Romo Kiai ya Allah Fakih Langitan mengatakan dalam satu kesempatan, kowe jadi santri gampang, ora usah mikir ono kitab angel, ono pelajaran angel, pancen angel kuwi mau lakoni tanpa akselerasi gak beres. Makanya gak ceritani carane akselerasi. Mergo nek awakmu ndelok bentukmu, ndelok casingmu, suwi dadi wong alim awakmu. Ya gaya akselerasi ya. Kecepatan kita penting untuk kemudian segera ngalim, segera nafik. Caranya apa? Memiliki ketulusan yang cukup kepada guru-guru kita. Romo Yai Fakih mengatakan, kowe santri kabeh iki wis to siji tok syaraté nyuwuna nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala, didemeni guru-gurumu, lan barokah didemeni gurumu, awakmu iso kefoto. Kowe nek kefoto gak ono angel, gak ono. Tidak ada sulit, itu tidak ada. Semuanya mudah, semuanya insya Allah akan kamu lalui dengan baik. Ngaji tenan angel Pak. Senajan awake dhewe kabeh pancen cara Imam Ghazali tujuane diciptakne supaya kita ini beribadah ubudiyah, dan tidak ada satupun ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tanpa ilmu. Lah ngaji ki yo angel, wis to. Pokoke tugas awake dhewe. Lho ngaji ki angel tenan. Ngaji angel tenan. Aku iki cilik mbek bapakku diwarai ngaji sampai gede gak iso-iso. Lha apa meneh mek awakmu mek ngowah. Suwi. Makanya kita kalau pengen akselerasi adalah selalu membangun rasa mahabbah dan tidak menimbulkan kekecewaan terhadap guru-guru kita. Itu yang paling penting. Makanya kula ditimbali Gus Alam niku langsung mikir kula. Iki kok mesti dadi guyon. Artinya dadi guyon ini mesti jelas gak pantes. Tapi ini adalah kesempatan. Kesempatan saya bisa sowan, saya bisa sungkem. Nggih mboten kula jawab, kula nggih wedi gak jawab piye meneng ae. Sepoko anggere teko ngono tok ae. Teko alhamdulillah bahwa rada keramat mergo teko niku bareng ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Wah, rada katut keramat. Pancen kadang-kadang ngeramati ya penting. Kamu teko dhewe gak iso mlebu gitu. Wah, tapi barokah Gus Muhaimin iso mlebu dhewe. Oleh iso mlebu langsung iso sungkem ning ngarsane batin. Alhamdulillah. Mugi-mugi wonten hina lan faedah. Wah estu, Pak.
Kula malah kemutan. Wau niku teng dalan niku kenalan kalih ketua fraksi Semarang sapa jenenge? Mau sapa Gus jenenge lali aku. Syarif. Aku nyeritane Dewi Imam Ghazali. Jadi suatu ketika Abdullah ibnul Mubarak itu ditanya, Manin nas, manusia seutuhnya itu siapa? Manusia yang benar-benar manusia itu siapa? Al ulama. Wa manil muluk, siapa ratu atau presiden sesungguhnya? Az-zuhad. Az-zuhad, orang-orang yang tidak memasukkan dunia di dalam hatinya. Wa manis safalah, siapa orang rendahan itu? Siapa orang rendahan itu? Alladzina ya'kuluna dunya biddin. Yang akan saya komentari itu adalah apa yang ditampilkan oleh Imam Ghazali ketika menyebutkan dawuhnya Abdullah ibn Mubarak ini. Lam yaj'al ibnul Mubarak minan nas illal ulama. Bagaimana seorang Abdullah ibn Mubarak tidak menganggap kita ini semua manusia kalau kita tidak mencapai derajat ulama, kalau kita tidak nyampe ke sana. Li'annal insan, aslinya sadurunge ono, li'annal khasnun bima huwa syarifun li ajlihi. Kowe kabeh iki nek pengen mulya, kowe pancen kudu berkualitas. Kudu berkualitas. Wis ta, pokok awakmu berkualitas. Mas Zulfikar tidak akan pernah keberatan untuk memberikan VV kepada kalian. Kualitas, wis to, kualitas pokoknya. Ya hanya itu saja. Kowe mosok kuat kok ya gak iso. Mau gak terus nih, nang mobil gak terus nih. La bi kuwati syahsihi. Kita ini tidak dilihat orang karena kekuatan kita, iso ngangkat pirang kilo misalnya, pirang ratus kilo bahkan. Tidak. Fa innal jamal aqwa minna. Fa innal jamal aqwa minhu jaran ihya. Karena onta itu jauh lebih kuat daripada kita manusia ini. Wala bisyaja'atihi fa innas sabu asja'u minhu. Dan juga bukan karena keberanian kita. Kita ini tidak dinilai dari sisi keberaniannya saja. Tidak. Karena apapun, singa, harimau, hyena, serigala itu jauh lebih berani daripada kita. Awak dhewe iki jereh Pak. Jauh. Wala bikasrati aklihi, bukan karena kamu menang makan lebih banyak. Fa innas saur ausa'u batnan minna. Tidak karena kekuatan makan kita, karena sapi jauh lebih besar perutnya daripada kita. Iki nang Ihya ana niku. Mergo Gus Alam mau ndawuh Imam Ghazali, aku malah kelingan dari Imam Ghazali ku ya. Bahkan wala bikasrati jimaihi, kamu tidak diukur kekuatannya dari seberapa banyak semalam menggauli istri kamu. Kuwi nek payu. Kuwi nek payu, delok jelas jatuh payu jatuh awakmu. Fa inna akhassal asafir aqwa ala sifat minhu. Kamu tidak mungkin mampu hanya sekedar mengalahkan burung emprit yang kecil itu terkait masalah sitok ilmu, terkait masalah kasur. Kowe kabeh sik kalah. Jadi wa innama lam yukhlaq illa lil ilmi. Kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji, untuk meningkatkan diri, untuk meningkatkan keilmuan kita, untuk pada akhirnya ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran sak mono akeh ya. Awakmu kabeh kan mesti ngerti. Quran sak mono akeh, 30 juz Quran iki. 30 juz. Tidak lebih dari 5% terkait masalah ibadah ubudiyah. Tidak lebih. 95% itu hanya terkait masalah kisah-kisah masa lalu yang kita buat iktibar, kemudian bagaimana kita berkehidupan, bersosial, bermasyarakat. Makanya ojo pisan-pisan nganggep nek awakmu wis ahli ibadah, kowe iki wis apik ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mampu bermanfaat untuk orang lain, kemudian kamu bisa baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak iso. Apa maneh hubunganmu kabeh gurumu. Hubunganmu kabeh gurumu. Kok hubunganmu gurumu gak beres, angel. Makanya Kanjeng Nabi dalam satu hadis qudsi mengatakan ini momentum ini ya, malam ini adalah malam tasyakur. Siapa yang harus kamu syukuri pertama kali? Mbah Dim dan keluarga. Mbah Dim beserta putra-putra, mulai Mas Fadlu, Mas Alam, Mas Zaman dan lain sebagainya. Dan semua guru-gurumu harus kamu matur suwuni sebelum kamu sok-sokan matur suwun dengan ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Kowe tahu buka kitab Ya Anah, Bro? Ya Anah itu Talibin loh. Tahu toh?
nang kono jelas tulis to, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajritu an ni'mah ala yadi. Kamu tidak akan pernah mampu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu berterima kasih kepada orang-orang yang membuat kamu berada di titik ini hari ini. Ini malam harus benar-benar menjadi malam tasyakur bagi kalian kehadiran Allah Subhanahu wa taala lewat matur suwunmu mbek guru-gurumu. Positif nih. Mergo iki sing dihatami apa? Pelajaran apa sing dihatami? Alfiyah. Nggih. Campur alfiyah. Kamu tahu krungu malayazalu syakiran alal ma'ah? Terusane apa terusane? Bocah desa tenan kowe. Wah angel. Kowe lek kok Mbah Dim angel tenan, angel tenan sian wis to. Wis pokoke kamu nderek. Wis pokoke mati urip nderek. Terakhir nyapa kok kudu nderek. Apapun perintah dan apapun isyarat dari kiai kamu harus ikut. Apapun itu bentuknya. Aku malah kelingan main mbek Dewi Imam Ghazali, santri balul-balul kaya awakmu wis rungokno tok ae. Angel wis pokoke angel. Wis pokoke rungokno ae. Imam Ghazali tegas mengatakan falyakunil muta'allim li muallimihi ka ardin damisah nalat mataron ghazira fatasyarabat jami'a ajwa'iha wa az'anat bil kulliyah ila qabulihi. Ora usah mantuk-mantuk, ora paham mantuk-mantuk kowe. Tak terangno sik, aja mantuk-mantuk sik. Malah mantuk-mantuk gregeten lho. Falyakunil muta'allim ila muallimihi li muallimihi ka ardin damisah. Kita sebagai santri, kula jenengan sebagai para penderek masyayikh, sebagai para santri, para masyayikh khususnya Mbah Dim Yati Rais, tugasnya mek siji tok. Bagaimana kita membentuk pribadi kita kayak tanah yang subur, kayak bumi pertiwi kita ini yang tadi katanya Gus Muhaimin, benar-benar tanah yang subur. Tanah yang subur, yang selalu menerima, yang selalu siap untuk menerima curahan hujan kapanpun waktunya dan selalu siap untuk ditanami apapun. Lagi penting ini. Pokok santri kudu duwe watak kaya lemah sing subur. Selalu mendapatkan hujan yang cukup, kemudian selalu siap untuk ditanami apapun. Artinya apa? Apapun dawuh dan isyarat dari guru-guru kita itu adalah tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Apapun itu bentuknya. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, fa idza asyara ilaihil muallim falyuqallidhu. Isyarat apapun yang diberikan oleh guru kamu semuanya diikuti saja. Wal yada' ra'yahu. Kowe aja pisan-pisan duwe santri dadi santri terus ngrasa duwe pendapat dhewe, duwe penemu dhewe, duwe ijtihad dhewe. Bapakku iki kiai, Pak. Kowe ora usah ndelok aku, gak. Tapi bapakku kiai tenan. Bapak kula niku kiai ya lumayan, ya artinya ya gede tenan pondoke, Pak. Tapi tidak pernah sekalipun bapak kemudian mengambil langkah apapun dengan ijtihadnya. Selalu mengatakan, coba lihat Lirboyo bagaimana, Langitan bagaimana, Sidogiri bagaimana. Saya akan ikut itu. Kuwi bapakku. Pondoknya gede tenan. Wah, kok aja ndelok aku, mulai ndelok aku gak percaya lek pondokku gede. Aja, tapi pancen iya. Pancen iya, lho artine iya iku pancen iya gede tenan. Tapi semono bapak itu gak tahu ijtihad dhewe. Gak tahu, selalu nderek dawuh-dawuh masyayikh-masyayikh yang lain. Selalu. Apa meneh mek trimo? Aja sok-sokan. Mergo Imam Syafi'i, sial-siale kiai lamun duwe santri ngrasa luwih paham, luwih cerdas, lebih mampu membaca realita kehidupan daripada gurunya. Iku sing sial kiyaine blok, paham ora? Kok duwe santri ngerasa luwih pinter tinimbang kiai ini, iku sing sial kiai ini. Lalu santri ini pancen santri gak jelas kuwi. Wal yada' ra'yahu fa inna khata'a mursyidihi fa inna khata'ahu niku anfa'ulahu min sawabihi dari Imam Ghazali. Mergo lamun apapun Mbah Dim mungkin salah, tapi lamun Mbah Dim dalam ijtihadnya keliru, itu tetap akan jauh lebih bermanfaat bagi kita para santri daripada kebenaran yang kamu yakini itu. Iki dari Imam Ghazali.